Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita yang sedemikian banyak sehingga mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang yang barokah, dan tentu nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam, karena dengan keduanya itulah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya. Tentu termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini pada subuh ya saya kembali hadir dalam rangka menanggapi menanggapi. Ternyata konten saya tentang nasab ya, yang huru-hara nasab ya, di mana saya menegaskan di situ posisi saya ya yang percaya bahwa para habaib Pak Alawi ini adalah dzurriyyah atau keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan saya berdiri bersama mereka. Konten itu untuk ukuran channel saya, Kultum Channel ya, itu dahsyat, ya, luar biasa. Karena sudah mendapatkan views 890 views ya. Belum 1000, sebentar lagi 1000. Nah, buat saya itu udah dahsyat. Karena biasanya views di channel saya Kultum Channel itu ya puluhan, maksimal 100, 150, 200, kadang-kadang 300. Ini 890 ya. Jadi luar biasa. Sehingga kemudian oleh YouTube dimasukin iklan. Walaupun channel ini belum termonetisasi dan rencananya tidak saya ajukan monetisasinya ya. Ini channel khusus saya untuk ya menyalurkan hobi cuap-cuap ya, karena saya sarjana komunikasi, kemudian sedikit punya ilmu, dan ditambah dengan bahwa dakwah ya itu wajib dilakukan oleh setiap muslim ya, walaupun hanya menyampaikan satu ayat, satu hadis, dakwah loh ya, menyampaikan ya. Jadi channel ini saya dedikasikan untuk menasihati diri saya sendiri, dan apabila kemudian nasihat itu bermanfaat bagi orang lain, sahabat-sahabat yang mulia, ya alhamdulillah gitu. Saya sering ditanya ya, dan saya tegaskan ya, walaupun view saya sedikit, saya selalu membayangkan bahwa saya memberikan suatu kultum itu dilanggar di musola. Kelas saya musola saja, yang hadir 10, 15, 25 orang itu mendengarkan saya tausiah ceramah itu ya bagi saya sudah dahsyat ya. Nanti kalau ada satu orang saja misalnya yang kemudian mengikuti ajakan kebaikan saya, amal jariah. Gitu aja kawan. Jadi saya bukan siapa-siapa, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan ulama ya. Saya hamba biasa, hamba Allah ya, yang tergerak untuk menyampaikan kebaikan. Nah, kembali kepada tadi yang saya sampaikan, konten saya tentang huru-hara nasab Pak Alawi ini ya, tanggapannya banyak ya. Tadi saya katakan viewsnya sudah 890, saya kira nanti akan tembus 1000 ya. Dan komennya ya, komentarnya ya, itu sudah mencapai 79. Ini juga dahsyat. Biasanya Kultum Channel ini sepi dari komen ya. Nah, jadi sesuatu yang kemudian menjadi daya tarik seseorang ya biasanya rame. Nah, sekarang huru-hara nasab Ba'awi ini juga memang di mana-mana rame.
Dan yang mengejutkan atau mengherankan saya, ternyata hampir 95% ya, komentar itu adalah anti habaib, anti habaib. Saya dimaki-maki, saya digoblok-goblokin, ya kan? Lu siapa segala macam. Goblok lu jongosnya Habib gitu. Ya biar aja, saya ketawa-ketawa aja ya. Tapi nggak akan saya tanggapi, karena kalau saya tanggapi, saya ini orangnya sumbu pendek. Ya, kalian atau para komentator yang berbahasa kasar itu kalau saya tanggapi, saya lebih kasar lagi ya. Ya biarin aja, makanya saya biarin. Karena kalau saya ikut provokasi kalian itu, ya saya lebih lebih bisa sumbu pendek, saya bisa meledak. Ya kan? Gini-gini serdadu ya, serdadu ini. Pasti saya ngomong ini juga akan dikomentari, ya lu siapa? Ya biarin aja. Ya, jadi saya istighfar dalam arti ya Allah, ini persoalan nasab habaib ini, mereka itu kalau saya pandang ya sebetulnya tidak sadar, atau mungkin sadar karena bagian dari sebuah skenario untuk memecah belah umat Islam ya. Jadi kalau yang komentar itu seorang muslim atau muslimah, karena beberapa perempuan itu komentarnya seperti itu, ya saya mengurut dada gitu kan. Jadi eh, kalian ini milih mana ya, dijajah Cina yang komunis, yang sekarang memang sudah berlaku itu ya, mereka sudah mencengkeram negara kita ya, Cina komunis yang membangkrutkan negara kita ya kan, atau dalam tanda petik seperti yang dibilang oleh Bang Haji Rumai Rama itu ya, penjajahan melalui kedok agama ya, yang dilakukan oleh para baib yang berasal dari Yaman. Milih mana ya, milih mana? Kalau saya milih ya, dalam tanda petik tadi ya, penjajahan itu dijajah oleh Yaman, biarin saja ya. Orang mereka datang ke sini membawa kebaikan ya kan. Belum ada ya data digital ya, silahkan aja tunjukkan kepada saya ya, para habaib itu merugikan negara ini ya. Apakah mereka pernah korupsi sampai triliunan yang dilakukan oleh para sipit-sipit itu ya? Apakah mereka pernah mengeruk tambang ya, tambang apa saja yang ada di negeri kita yang kaya raya ini ya, sampai apa namanya ya habis lah ibaratnya begitu, yang menurut perhitungan, jika tambang-tambang itu ya karunia dari Allah itu dikelola dengan baik oleh negara dan kemudian dikembalikan kepada rakyat, negara kita ini kaya raya. Ada yang mengatakan setiap jiwa ini bisa setiap bulan mendapatkan apa namanya, pendapatan penghasilan bisa 20-25 juta kalau dikembalikan kepada rakyat. Nyatanya rakyat masih miskin. Siapa pelaku-pelakunya itu? Ya, ketika para habaib yang membawa ajaran agama, ya kan, kalian menjadi Islam ini kan suatu karunia Allah yang luar biasa, dan para habaib itu datang mengajak kita untuk menerapkan ajaran Islam, bersolawat, berzikir, ya kan. Para habaib yang katakanlah kemarin saya sampaikan yang kelas internasional, misalnya Habib Umar bin Hafiz ya, pengikutnya sampai jutaan. Beliau kemana-mana ngajak solawatan, ngajak berzikir, ya, ngajak orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian di negara kita, Habib Rizik Syihab mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkarnya, ya kan, menegakkan kebenaran dan keadilan, ya, memberangus kemungkaran, ya, kezaliman, ya. Apa yang salah dari mereka? Ya, jadi kembali lagi ya, kalau apple to apple ya, milih mana, dijajah sama Cina yang komunis itu, ya, membawa kerusakan di semua bidang, di sektor berbagai sektor kehidupan, dengan para habaib itu yang membawa kepada kebaikan dan mereka tidak pernah merugikan bangsa ini. Ya, persoalan nasab saya sudah mengatakan, ya, wallahu alam, karena Allah yang maha tahu. Ya, seandainya para habaib itu memang bukan duri ya, ya kita juga nggak rugi. Karena kita mencintai sesama muslim, apalagi bagi para habaib yang memang mengajak kepada kebaikan. Saya sudah menegaskan bahwa tidak semua habaib, ada oknum habaib ya yang mungkin kurang elok ya di dalam mereka
berkiprah dalam kehidupan ini lah. Katakanlah ya yang brengsek gitu, ada sama aja. Ya kalau kita bicara ras, nah ya, orang Jawa baik banyak, orang Jawa brengsek juga banyak. Orang Batak baik banyak, orang Batak jelek juga banyak. Orang Sunda baik banyak, orang Sunda jelek juga banyak. Ada, selalu ada. Allah menciptakan berpasang-pasangan, ya. Ada kejahatan, ada kebaikan, ya. Tapi ketika kita berada pada sudut atau pihak kebaikan, ya bersyukurlah. Syukur itu karunia Allah. Kalau kalian ini kemudian ternyata takdirnya itu menjadi manusia bejat jahat, ya itu eh, nasibmu gitu. Harusnya kalau kamu membuka diri hatimu, ya supaya Allah memberikan hidayah, bisa orang sejahat apapun, ya bisa mendapatkan hidayah. Seperti dalam riwayat, ya, Umar bin Khattab itu kayak apa jahatnya, itu sudah punya rencana membunuh Rasulullah, masuk Islam. Khalid bin Walid, panglima perang dalam perang Uhud di pihak musyrik, akhirnya masuk Islam dan menjadi panglima Islam yang dahsyat kalau Allah menghendaki, ya. Jadi silakan aja ya, komentar kalian makin banyak komentar makin banyak views. Ya, silakan aja ya, nggak ada masalah ya. Jadi saya tetap berada dan yakin ya bahwa para habib adalah dzurriyyah Rasulullah. Ya kalau misalnya ternyata tidak, ya nggak ada masalah. Ya, saya mencintai mereka karena mereka membawa kepada kebaikan. Ya. Dan bagi para komentator ya yang sinis itu, ya silakan aja. Ya. Ini dunia bebas, ya, dunia yang bebas berpendapat. Silakan saja. Ya, tapi saya nggak akan nanggepin. Kalau saya nanggepin komen-komen kalian yang tolol-tolol itu, saya lebih jahat, lebih kejam lagi saya sumbu pendek saya. Oke teman-teman, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Ini sikap saya di dalam kehidupan harus punya sikap ya. Mohon maaf atas segala kesalahan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.